Halo, selamat datang di Dragon Gate Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, juga komen. Terima kasih. Lee Kuan Yew senior turun tangan dan mengeluarkan dekrit tentang orang lansia di Singapura. Dikisahkan ada orang kaya raya di sana, mantan pengusaha sukses yang mengundurkan diri dari dunia bisnis ketika istrinya meninggal dunia. Jadilah ia single parent yang berusaha membesarkan dan mendidik dengan baik anak laki-laki satu-satunya hingga mampu mandiri dan menjadi seorang sarjana. Kemudian setelah anak tunggalnya tersebut menikah, ia minta izin kepada ayahnya untuk tinggal bersama di apartemen ayahnya yang mewah dan besar. Dan ayahnya pun dengan senang hati mengizinkan anak menantunya tinggal bersama-sama dengannya. Terbayang di benak orang tua tersebut bahwa apartemennya yang luas dan mewah tersebut tidak akan sepi, terlebih jika ia mempunyai cucu. Betapa bahagianya hati bapak tersebut bisa berkumpul dan membagi kebahagiaan dengan anak dan menantunya. Pada mulanya terjadi komunikasi yang sangat baik antara ayah anak menantu yang membuat ayahnya yang sangat mencintai anak tunggalnya itu tersebut tanpa sedikit pun ragu-ragu mewariskan seluruh harta kekayaan termasuk apartemen yang mereka tinggali. Dibalik namakan ke anaknya itu melalui notaris terkenal di sana. Tahun-tahun berlalu. Seperti biasa, masalah klasik dalam rumah tangga. Jika anak menantu tinggal seatap dengan orang tua, entah sebab mengapa akhirnya pada suatu hari mereka bertengkar hebat yang pada akhirnya anaknya tega mengusir sang ayah keluar dari apartemen mereka yang ia warisi dari ayahnya. Karena seluruh hartanya, apartemen, saham, deposito, emas dan uang tunai sudah diberikan kepada anaknya. Maka mulai hari itu dia menjadi pengemis di Orchard Road. Bayangkan, orang kaya mantan pebisnis yang cukup terkenal di Singapura tersebut tiba-tiba menjadi pengemis. Suatu hari, tanpa disengaja melintas mantan teman bisnisnya dulu dan memberikan sedekah, dia langsung mengenali si ayah ini dan menanyakan kepadanya apakah ia teman bisnisnya dulu. Tentu saja, si ayah malu dan menjawab bukan, mungkin Anda salah orang, katanya. Akan tetapi temannya curiga dan yakin bahwa orang tua yang mengemis di Orchard Road itu adalah temannya yang sudah beberapa lama tidak ada kabar beritanya. Kemudian, temannya ini mengabarkan hal ini kepada teman-temannya yang lain. Dan mereka akhirnya bersama-sama mendatangi orang tersebut. Semua mantan sahabat karibnya tersebut langsung yakin bahwa pengemis tua itu adalah mantan pebisnis kaya yang dulu mereka kenal. Di hadapan para sahabatnya, si ayah dengan menangis terseduh-seduh menceritakan semua kejadian yang sudah dialaminya. Maka, terjadilah kegemparan di sana. Karena semua orang tua di sana merasa sangat marah terhadap anak yang sangat tidak bermoral itu. Kegemparan berita tersebut akhirnya terdengar sampai ke telinga Lee Kuan Yew senior. Lee sangat marah dan langsung memanggil anak dan menantu durhaka tersebut. Mereka dimaki-maki dan dimarahi habis-habisan oleh Lee. Dan Lee mengatakan sungguh sangat memalukan bahwa di Singapura ada anak durhaka seperti kalian. Lalu Lee memanggil sang notaris dan saat itu juga surat warisan itu dibatalkan demi hukum. Dan surat warisan yang sudah balik nama ke atas nama anaknya tersebut disobek-sobek oleh Lee. Sehingga semua harta milik yang sudah diwariskan tersebut kembali ke atas nama ayahnya. Bahkan sejauh saat itu anak menantu itu dilarang masuk ke apartemen ayahnya. Lee Kuan Yew ini ternyata terkenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya dan menghargai para lanjut usia, lansia, Sehingga, agar kejadian serupa tidak terulang lagi, Lee mengeluarkan kebijakan dekrit yaitu larangan kepada para orang tua untuk tidak mewariskan harta bendanya kepada siapapun sebelum mereka meninggal. Kemudian, agar para lansia itu tetap dihormati dan dihargai hingga akhir hayatnya, maka dia buat kebijakan berupa dekrit lagi, yaitu agar semua perusahaan negara dan swasta di Singapura memberi pekerjaan kepada para lansia.
agar para lansia ini tidak tergantung kepada anak menantunya dan mempunyai penghasilan sendiri, dan mereka sangat bangga bisa memberi angpau kepada cucu-cucunya dari hasil keringat mereka sendiri. Selama 1 tahun bekerja, Anda tidak perlu heran jika Anda pergi ke toilet di Changi Airport, mall, restoran, petugas cleaning service adalah para lansia. Jadi selain para lansia itu juga bahagia karena di usia tua mereka masih bisa bekerja. Juga mereka bisa bersosialisasi dan sehat karena banyak bergerak. Satu lagi, sebagaimana di negeri maju lainnya, ini juga memberikan pendidikan sosial yang sangat bagus buat anak-anak dan remaja di sana. Bahwa pekerjaan membersihkan toilet, meja makan di resto dustbinnya itu bukan pekerjaan hina. Sehingga anak-anak TSB dari kecil diajarkan untuk tahu menghargai orang yang lebih tua, siapapun mereka dan apapun profesinya. Sebaliknya, anak di sana dididik menjadi bijak dan terus memelihara rasa hormat dan sayang kepada orang tuanya, apapun kondisi orang tuanya. Meskipun orang tua mereka sudah tidak sanggup duduk atau berdiri, atau mungkin sudah selamanya terbaring di atas tempat tidur, mereka harus tetap menghormatinya dengan cara merawatnya. Mereka, warga negara Singapura, seolah diingatkan oleh Lee agar selalu mengenang saat mereka masih balita. Orang tua mereka lah yang membersihkan tubuh mereka dari semua bentuk kotoran, juga yang memberi makan dan kadang menyuapinya dengan tangan mereka sendiri, dan menggendongnya kala mereka menangis meski dini hari dan merawatnya ketika mereka sakit.